iri, bilang buat. Hai, jumpa lagi dengan saya Nanades Arizona. Baik, pada pertemuan ke-6 kita akan bahas tentang rekursif. Rekursif sendiri itu sebenarnya pengembangan dari hampir mirip dengan for dan while yang kita sudah bahas pada pertemuan ke-5. Nanti bisa kalian cek lagi pertemuan ke-5 yang udah kita bahas sebelumnya. Nah, oke. Tolong ditonton sampai selesai ya, biar nanti penjelasannya tidak setengah-setengah dan kalian bisa lebih paham lagi. Oke, kita langsung aja. Rekursif apa sih gitu kan? Rekursif adalah suatu proses yang memanggil dirinya sendiri. Jadi dia memanggil fungsinya sendiri dan melakukan itu bisa berulang-ulang gitu ya. Jadi rekursif itu hampir mirip dengan for dan while ya, namun dengan cara yang berbeda. Jadi saya ulangin ya, tujuan rekursif adalah untuk melakukan pengulangan atau looping seperti for dan while, namun dengan cara yang berbeda. Oke, jadi pasti berbeda. Nanti kalian bisa bedain deh dengan video saya yang sekarang dengan video yang pertemuan kelima membahas tentang for dan while. Ya, jelas fungsinya pasti berbeda. Oke, namun yang kita bahas ini nggak terlalu jauh ya, saya mungkin akan bahas sampai di faktorial aja. Nanti sisanya kalian bisa belajar dari sumber yang berbeda dan saya kasihkan referensi juga di kolom deskripsi di channel YouTube yang untuk pertemuan ke-6 ini. Oke, langsung aja. Saya lihatin contohnya ya. Nah, kita di sini ada contoh fungsi rekursif. Yang pertama kita membuat sebuah fungsi sini, membuat fungsi rekursif dengan nama rekursif. Nah, kita buat sebuah fungsi rekursif. Nah, kita panggil fungsi tersebut di sini. Ya, pasti dia menampilkan hello, ini fungsi rekursif. Kalau kita jalankan ya, hello, ini fungsi rekursif. Nah, kalau misalnya kalian salah dalam penempatan blok kode program ini, biasanya akan error ya, seperti ini misalnya. Ya, malah nggak tampil kan. Jadi blok program itu harus kalian sesuaikan penempatannya ya. Oke. Baik, berikutnya kita masuk ke contoh yang berikutnya, kedua. Nah, di sini sudah agak sedikit mirip dengan perulangan for dan while ya, cuman agak berbeda karena kita memanggil sebuah fungsi di sini rekursif nih. Nah, lihat di sini juga saya sudah kasihkan penjelasan. Kalian bisa baca deh ini maksudnya apa, ini apa ya. Di sini bisa diulang-ulang deh, kalian pause aja nanti video ini biar kalian coba nanti ketik programnya dan mempelajari juga. Oke, yang pertama kita membuat sebuah kelas atau fungsi untuk melakukan rekursif dengan nama rekursif. Nah, diberikan sebuah nilai nanti di sini namanya angka ya. Nanti ada nilainya di sini. Jika angka lebih besar daripada 0, maka lakukan di sini. Jika tidak sesuai dengan statement ini, maka lakukan perintah yang di bawah sini. Oke, ini saya buat dulu angka. Salah. Oke, kalau kita coba jalankan ya. Misalnya 4. Nah, kenapa dia bisa 4? 3, 2, 1, 0. Oke, kita bahas satu persatu. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kenapa angkanya bisa 4 ya di sini? Kenapa bisa 4? Kenapa bisa 3? Kenapa bisa 2, 1 dan 0? Oke. Pertama kita masukkan nilai angka di sini ya, masukin nilai angka sini. Masukkan 4, berarti nanti dia naik ke atas nih 4 sini. Nah, 4 dibandingkan di sini. Apakah 4 lebih besar pada 0? Iya kan? Masuk ke 4, print angka 4, maka dia langsung print ke 4. Seperti itu. Angkanya dikurangin 1. Berarti 4, 3. Rekursif 3. Jadi nilainya sekarang 3 naik ke atas. Nah, angka 3 dibandingkan lebih besar dari 0. Ya, print angka 3. Setelah itu print lagi angka 3 di sini. Nah, berulang-ulang sampai 1 ya. 1 masuk ke sini, tampilkan karena lebih besar dari 0 ya. 1 tampilkan sini kan.
Nah, angka 1 dikurangi 1 0. Naik ke atas ini sudah bukan angka 1 lagi tapi 0, naik ke sini lagi dibandingkan. Syaratnya terpenuhi nggak? Lebih besar daripada 0? Tidak kan? Berarti dia langsung ke else. Maka ditampilkanlah angka 0 itu dari perintah yang print angka ini. Maka dia nampilnya di sini 0. Nah, begitu ya. Saya rasa cukup gampang ya. Kalau udah mempelajari for dan if di video pertemuan yang kelima ya, kalian bisa gampang mencari mempelajarinya. Oke. Lanjut ke kita masuk ke dalam untuk menghitung faktorial. Bilangan faktorial itu ya nanti seperti ini ya. Jadi n faktorial 3 berarti nanti 3, misalnya 3 dikali dengan 1 dikali dengan 2 dikali dengan 1 ya. Berarti misalnya faktorial n. Ini lihat ya. Misalnya kalian mencari faktorial 4 berarti nanti di sini 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau faktorial 3 berarti 3 dikali 2 dikali 1. Nanti kalian cari di Google bilangan faktorial itu apa. Nah, ini sebagai contohnya aja implementasi rekursif pada bilangan faktorial. Hampir mirip ya, karena tadi ini berulang ya kan, 4, 3, 1. Oh, berarti kalau mau jadikan faktorial berarti nilai ulang ini kita kalikan aja kan. 4 dikali 3, yang contoh yang kedua ya, 4 dikali 3 kali 2, 1. Jadilah dia sebuah rumus bilangan faktorial. Makanya tidak terlalu banyak yang ditambahkan. Di sini hanya menambahkan di sini aja bagian ini. Nah kan, kalau yang ini kan tadi faktorialnya kan n-1 nih di sini kan, tuh angkanya n kurang 1 ya, sama sih. Nah di sini n-1 dikali sekarang nilai n-nya. Makanya nanti ketika kita diinput ke dalam sebuah fungsi yang sudah kita buat ini ya, fungsi while ini untuk menampilkan satu persatu ya, kita jalankan biar kelihatan lebih detail. Misalnya masuk dengan 3. Nah, lihat ini saya udah buat 0 ya, tetap ya 0 faktorial. Nah, dari mulai 2 deh. 2 kan 2 dikali 1 ya, hasilnya 2. Masuk kalau 3 dikali 2 dikali 1 6. Nah, ini kalau dihapus ya, biar kelihatan nih kalian maksudnya itu apa sih. Ini saya hapus nih printnya ini. Nah, masukin bilangannya 3. Nah ya kan, faktorial dari 1 itu 1, 2 dikali 1 ya 2. Kalau 3 kan 3 dikali 2 dikali 1 6. Nah makanya ini kita bisa lakukan sebuah perulangan untuk mencari nilai faktorial. Nah kan coba nanti deh, ini programnya kalian coba ketikkan. Saya tadi nampilkan print ini untuk menampilkan biar lebih detail loh, nilainya masuk di mana dan nilai n-nya berapa gitu ya. Ya rumus nilai faktorial kan gitu. N dikali n-1 dikali n-2 gitu kan, dan seterusnya. Misalnya n10 berarti 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 sampailah dia sekali 1. Nah, begitu. Nah, ini untuk i sama dengan 0 untuk menampung nilai perulangan ya, while, menggunakan perulangan while. Jadi bisa kelihatan perulangannya dari faktorial ini akan dilakukan sebanyak inputan kita. Coba kita hapus dulu yang ini. Boleh kalian coba-coba ya ini. Sebenarnya sih simpel aja sih untuk melakukan perulangan seperti ini, dan bisa dikembangkan menjadi beberapa tadi ya. Bisa membuat fungsi pangkat, Booleancy, menara Hanoi. Nanti saya kasihkan referensi lain di kolom deskripsi di channel YouTube di bawah video ini ya. Nah, kalau kita jalankan masih bilangan 5 ya kan. Bilangannya kenapa dari 0 ya, karena program itu otomatis manualnya dari 0 nggak terhitung. 1 ya 1, 2 ya 2 dikali 1 kan 1, 3 dikali 2 dikali 1 nilainya 6. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi kita kalau x input kita buat sebuah variabel x yang nanti kita masukkan bilangan tadi, bilangan untuk menentu faktorial. Lakukan perulangan ini sampai dengan i dimulai dari 0 kurang dari x misalnya 5, berarti lakukan perulangan ini sampai dengan nilai x kita 5, berarti 5 kali melakukan pencarian faktorial. Jadi 5 cari dulu hasilnya berapa. Nah, ya kan ditambah 1. 4, 3, 2, 1. Begitu dia. 5. Nah, seperti itu ya. Kalau dimulai dari 0 kan berarti batasnya dari 0 nih. Oke, saya ulangin ya. Untuk yang mencari kenapa dia bisa 0, 1, 2 ini dan seterusnya. Kita lihat sini. I sama dengan 0, berarti kita buat sebuah pembatasan di sini 0. I jadi di sini adalah nilainya 0 ya. Ingat di sini 0 dan x
kayak kita masukin 5 ya, di sini 5. Masuklah S5. I kurang dari sama dengan 5, iya. I 0 masuk ke faktorial. Berarti I ditampilkan adalah I adalah 0 dulu. Maka di sini hasilnya 0. Tuh lihat. Faktorial 0 naik ke atas. 0 itu enggak memenuhi syarat enggak nih? Kalau tidak berarti dia tampilkan di bawahnya memberikan nilai 1 tuh, return 1. Berarti buah nilai 1 nih. Makanya 0-nya hasilnya 1. Oke, 0 sudah, plus 1 berarti tambah 1. Jadi nilainya I adalah bukan 0 lagi, 1. 1 ke sini. 1 lebih besar daripada kurang dari sama dengan 5. Ya, print 1. Maka di sini di print sini jadinya 1. 1 kita kirim lagi untuk mencari faktorial. Di sini 1 lebih besar daripada sama dengan 1. Iya kan, berarti tidak perlu lakukan, tetap menampilkan bilangan 1. Nah, 2 sekarang karena 1 ditambah 1 tambah 1 2, naik lagi ke atas. 2 lebih besar daripada 1. Iya, maka lakukan n faktorial. N sudah 2, berarti 2 dikurangin 1, ya kan? Tampilkanlah dia sini. Nah, jadi hasilnya 2 dikali 1 ya 2, gitu ya. Memberikan return tuh memberikan nilai ke n ya. Return berarti memberikan nilai balik ke sini. Jadi setelah kita masukin 2 tadi, 2 dikali 2 dikurang 1 dikali 1 kan, masuk ke sini, berarti kan nilainya adalah 2. 2 itu memberikan ke n, nanti n akan ditampilkan. Tampilkannya di sini, di faktorial ini, di print ini. Hasilnya 2, seperti itu. Nanti juga tentang materi tentang return nanti saya berikan di kolom deskripsi ya, kalian bisa pelajari juga. Oke, saya hapus dulu nih. Nah, kalau sudah sampai ke 5 nih, misalnya 5, saya lanjut lagi 5, I-nya sudah 5, lebih besar sebenarnya, iya, nampilkan 5 kan. I-nya berapa? 5 sekarang, sini berarti. Faktorial 5 naik ke atas, ya kan? 5 lebih besar daripada kurang dari sama dengan 1, tidak kan? Berarti lakukan yang di bawah. 5 ya kan? Dikali faktorial n. N ini lakukan berulang-ulang, berarti 5 akan dilakukan berulang-ulang selama 5 kali 5 dikali 4, ya kan? Dikali lagi n-1, 4 dikurang 1, 3 dikurang 1 lagi kali 2 sampai dengan 1. Maka hasilnya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 adalah 120. Bagaimana dia bisa mengirimnya? Nah, ada nilai return nih. Return mengirimkan sebuah nilai lagi ke faktorial di atas ini. Nanti akan saya kasih linknya di bawah. Apa itu return? Setelah itu ya ditampilkan kan di faktorial ini, hasilnya adalah 120. Begitu. Gampang ya. Saya rasa di pertemuan ke-6 ini agak sedikit ringan, tidak terlalu dalam karena sebenarnya pembahasannya lebih spesifik, cuman saya takut nanti terlalu jauh kalian malah tidak paham. Saya rasa cukup untuk pertemuan ke-6. Nanti pelajari aja sumber-sumber lain dari saya. Tetap semangat dan dukung channel ini agar lebih berkembang. Jangan lupa di subscribe. Oke, sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Bye bye.